Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan memahami. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan lagi dengan Bu Endang Yuli. Silakan Bu Endang. Bisa dibuka mic-nya Bu? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Eko, Pak Warsono, Bu Cartini, Bu Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Akhirnya punya kesempatan untuk bertanya setelah ditahan agak lama nih Pak Eko sebenarnya. Jadi pertama sebelum saya bertanya mengenai alat pH Pak. Sebenarnya saya banyak dengar dari teman-teman ini, kok alat pH saya kok kayaknya nggak bisa dipakai. Ini Pak, saya tunjukkan beberapa alat pH saya. Ini sudah dikalibrasi, ini ya, tapi hanya 1 kali pemakaian. Kemudian saya membeli lagi yang ini sama yang ini, nggak bisa dipakai juga. Jadi nggak muncul angkanya atau warnanya nggak berubah. Terus saya beli lagi yang ini gitu ya. Jadi ada berapa nih? Ada 4 ya Pak. Nih sama yang tadi 1 ada 4. Nah ini ya, jadi sudah 4 nih saya beli. Tetap tidak ada hasilnya gitu. Jadi tidak muncul warna. Apakah saya ini termasuk pH-nya berapa, tidak muncul. Tadinya saya diam, yang penting saya minum sodium bikarbonat gitu aja. Walaupun nggak kelihatan saya itu pada posisi nilai berapa. Nah ternyata teman-teman di grup itu ternyata banyak juga yang yang mengalami hal seperti itu. Saya tunggu kok nggak ada yang bertanya ya gitu. Saya nunggu dari pertanyaan orang lain. Nah jadi bagaimana nih Pak Eko solusinya? Saya seneng loh kalau misalnya nih, walaupun sudah menjadi prinsipnya Mobi, tidak mau jual barang. Gitu. Tapi kalau dibelikan, nanti COD aja Pak. Iya, gitu aja. Supaya saya saya pengen tahu pH saya berapa, itu agak sulit Pak. Sudah 4 kali beli dan tidak ada hal yang bisa menunjukkan bahwa pH saya berapa. Nah mudah-mudahan ini mewakili teman-teman yang juga gelisah nih. Kita nih nggak pernah dapat udah beli palsu lagi gitu. Nah jadi kayaknya saya pribadi senang sekali kalau misalnya dibelikan oleh siapa aja lah yang mau beliin, nanti COD lah biar saya bayar di rumah gitu. Nah yang pertama itu Pak Eko ya. Yang kedua, ya saya itu satu grup sama Bu Siswanti. Kebetulan Bu Sis, Assalamualaikum. Iya, sama Pak Partono Hadi gitu. Nah, waktu saya masuk bulan Juli, ini cerita yang lain gitu ya. Waktu masuk bulan Juli, pas baru 10 hari saya terkena COVID. Saya ikut olahraga itu Olnaf COVID Pak Eko. Nah, pertama kali dimasukkannya sama Mbak Alika waktu itu. Nah, pas begitu saya sudah isoman, saya nggak bisa kemana-mana karena satu keluarga isoman semua. Jadi akhirnya Mbak Alika, Ibu ada ini nggak? Ada bukti dari laboratorium? Ada, coba di-share ke sini. Nah, tiba-tiba saya bisa masuk jadi grup lagi. Kenapa? Ternyata kalau bisa menunjukkan bukti dari laboratorium, saya akan dimasukkan tanpa harus ada donasi. Alhamdulillah. Jadi saya 2 kali ikut putaran dalam olahraga Olnaf COVID itu. Alhamdulillah Pak Eko. Pertama saya bersyukur ternyata luar biasa. Sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan setelah saya hampir mungkin sekitar 9 tahun terkena diabetes, kemudian saya dikirimi oleh teman yang mengkhawatirkan kondisi saya karena saya sudah mulai memakai tongkat. Sementara saya bekerja kadang-kadang di lantai 1, di lantai 2, di lantai 3 yang tidak ada lift atau eskalator. Jadi harus naik tangga, turun tangga. Nah,
Akhirnya saya diminta untuk masuk dan masuklah saya. Alhamdulillah dari gula darah terakhir yang saya kirim ke ini ke Mobi itu 385. Nah, sekarang ini sudah sering 2 digit 85, 76 di antara itu saja gitu. Hanya kadang-kadang kalau saya seperti hari ini saya ada di rumah sakit karena kebetulan ibu saya sakit dan kadang-kadang ada pekerjaan yang memang harus segera diselesaikan, itu otomatis agak kurang tenang tidurnya, itu naik dengan sendirinya walaupun makan sudah diusahakan untuk makan sesuai dengan apa yang seharusnya dimakan. Tapi tetap bocor pikiran itu ternyata memang luar biasa. Jadi saya sekarang yakin bahwa gula darah itu nggak pernah bisa bohong. Jadi kalau saya bilang enggak, saya nggak punya pikiran, ternyata tidak gitu ya. Jadi tetap ada juga gitu. Apalagi ada kepanikan. Saya harus membawa ibu saya sendiri, Pak. Saya membawa ke rumah sakit sendiri, mencari kamar, menunggu dan sebagainya. Sampai hari ini saya sendiri ya. Sebentar Pak, saya tunjukkan. Ini ibu saya sedang belajar duduk. Jadi saya usianya 86. Nah, kebetulan kami keluarga ini keluarga pabrik gula, Pak. Artinya apa? Dari bapak saya bapak saya itu semua putranya nenek saya dari bapak itu semua kena gula. Semua kena gula. Dari ibu saya semua kena asma. Nah, saya alhamdulillah nggak dapat warisan tanah, sawah, rumah, tapi dapat warisan diabetes dan pabrik gula. Asma. Jadi ini yang ini. Tapi alhamdulillah setelah mengikuti 10 hari tadi, saya terkena 10 hari, Pak. Jadi saya kena COVID itu tanggal 10 Juli, Pak. Pas saya ikut itu tanggal 1 Juli, tapi saya benar-benar tidak makan nasi tanggal 2. Karena tanggal 1 Juli saya ulang tahun, jadi kan nggak mungkin saya semua orang antar makanan, kemudian saya nggak mencicipi, itu nggak mungkin. Alhamdulillah Pak Eko, saya begitu kena COVID, saya belum tahu kalau saya kena COVID, tapi ada perasaan ini kok kayak kena COVID ya rasanya. Tapi saya langsung ikut Olnaf anti COVID karena perasaan saya kena COVID ini rasanya kalau lihat gejalanya. Tapi saya baca dari Dokter Piprim yang dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu, saya ikuti saran beliau untuk tidak makan nasi, untuk berpuasa selama 5 hari. Persis seperti apa yang saya dapatkan dari Mobi. Jadi pesan suara Pak Eko itu betul-betul saya sambil tidur, mengisolasi di kamar, itu saya ikuti satu persatu. Nah, sehingga yang sibuk anak saya nggak mau makan nasi. Mereka khawatir sekali, jangan makan nasi. Nanti kalau makan nasi saya rugi dong. Saya udah 9 hari nggak makan nasi, masa sekarang harus makan nasi? Nggak, udah sekarang ikan aja. Nah, dari situlah Pak Eko, apa yang saya dapatkan informasi dari Dokter Piprim dari Rumah Sakit Cipto, yang dimana saya nggak boleh makan karbo, tapi hanya boleh makan protein. Jadi pas sekali dengan apa yang disampaikan Pak Eko di dalam pesan suara itu. Sehingga yang saya rasakan nih, saya nggak panas tinggi sekali Pak, hanya sumeng, demam. Ya, terus yang kedua, saya nggak sakit tenggorokan Pak. Yang ketiga, saya nggak hilang penciuman. Jadi, ya, saya demam, badan saya nggak enak, seperti kena dulu ada apa itu cikungunya, Pak. Ya. Cikungunya. Persis rasanya seperti itu. Nah, saya tetap harus tidur, saya ikut Olnaf, waktunya Olnaf saya ikut Olnaf. Nah, semua saya ikuti sebagaimana ini. Tapi ya itu tadi yang saya rasakan. Padahal tetangga saya di komplek hampir semua keluarga itu mengkhawatirkan kondisi saya. Pertama saya punya diabetes, itu sudah dikenal dengan baik. Nah kemudian saya punya asma. Kenapa? Saya sudah 28 kali dibawa lari ke rumah sakit dalam kondisi status asmatikus. Dan 1 kali koma, Pak. Nah itu tidak terjadi, Pak. Tidak terjadi sesek, tidak terjadi serangan status asmatikus. Itu tetangga sebelah itu sudah siap
mulai dari apa namanya mobil yang mau membawa saya ke rumah sakit. Waktu bulan Juli itu kan sulit Pak masuk rumah sakit, kan penuh di mana-mana. Tapi saya bilang ngapain saya masuk ke rumah sakit? Saya nggak sesek, saya nggak batuk, saya demam tinggi enggak. Nah dari situ akhirnya begitu saya dinyatakan saya positif COVID oleh laboratorium dan saya tidak mengalami itu dan akhirnya sembuh. Mohon maaf Pak Eko, saya ini sering ditelepon di WA oleh orang-orang di komplek, mau dari mana-mana, Bu, minta saran ya, gimana saran supaya saya tidak sesak. Jadi saya akhirnya jangan makan nasi, jangan makan karbo, makan saja ikan, makan saja ayam, pokoknya jangan pakai itu minimal 5 hari lah gitu. Nah ada lagi yang nelpon WA, Bu Yuli saya juga diabetes, ini nih ada link, ikut aja di sini, nanti insya Allah ini ada link untuk ikut olah nafas anti COVID. Nah, itu yang terjadi. Jadi saya secara tidak langsung itu sebenarnya jadi seperti apa ini mentor mamukan. Jadi promotor. Suka ditanya dari mana-mana sampai akhirnya udah dikurangi, kalau bisa jangan makan sama sekali selama 5 hari dirasakan. Tapi alhamdulillah Pak Eko, tetangga-tetangga yang sudah usianya sudah di atas 70, 60 mengikuti saran saya, alhamdulillah mereka akhirnya bisa lolos dari COVID. Alhamdulillah. Jadi tidak ada yang sampai harus lari ke rumah sakit. Makanya saya menyarankan udah ini saya kirimkan linknya, ikut aja ke Mobi supaya lebih dapat ilmunya, dapat apa namanya, dapat pengalaman yang banyak sehingga hidup kita itu kalau yang namanya mati mah pasti terjadi, nggak mungkin orang itu abadi, tapi yang jelas hidup kita berkualitas, kita bisa berbuat sesuatu untuk kepentingan anak-anak, cucu ataupun untuk orang lain. Jadi paling tidak hidup kita lebih berkualitas daripada seperti contohnya saya hampir 3 juta itu tiap bulan itu. Mulai dari periksa laboratorium, obat, belum nanti yang disuntik segala macam itu ya, obat insulin. Nah, belum saya nggak boleh makan apa-apa. Ya, tapi memang nggak bisa enggak Pak Eko. Pekerjaan saya membuat saya jadi kena diabetes begitu. Tapi setelah sekarang ini kondisi saya setelah 3 bulan ikut anti diabetes ini, alhamdulillah nih Bu Siswanti nih yang bisa cerita mungkin. Ya Bu Sis, saya kemudian melihat teman-teman, aku nggak doyan lagi makan telur gitu ya. Saya mencoba bagaimana sih telur ini bisa dimakan dengan enak, karena menurut Pak Warsono bisa makan telur sampai sekian banyak itu kita harus makan telur, gimana caranya? Mulai saya buat ini, buat itu, dan sebagainya. Termasuk kakak Ristua Sirait yang dari Medan itu juga bercerita bagaimana dia setiap melihat telur tuh rasanya enak banget gitu. Nah, kemarin saya sempat kirimkan ke Pak Eko foto-foto makanan-makanan yang saya buat untuk teman-teman yang merasa enak. Saya kirimkan foto-fotonya beberapa ke Bu Siswanti, telur yang dibuat berbagai macam cara tanpa harus ada karbo gitu. Karena nih terakhir cita-citanya pingin punya rumah makan Pak, tapi khusus untuk orang diabetes nih. Asik, sip Bu, sip Bu. Cita-citanya itu Pak, dan ini nggak berhenti, nggak pernah meredup, tambah jadi aja, pengen jadi, karena kebetulan di Bandung saya sudah ada rumah makan ada 9 dan semuanya berkarbo semua nih. Wah. Jadi kayaknya harus ada saya sediakan pojok sedikit khusus untuk orang yang diabetes. Mungkin sebagai rasa ya bagaimanapun juga yang tidak diabetes memang butuh makanan-makanan tersebut, tapi kan yang diabetes mungkin sedang kita siapkan bagaimana caranya agar tetap mereka bisa makan bersama keluarga di rumah makan. Barangkali itu saja Pak Eko. Terima kasih. Ya, Bu Indah, hanya sekedar masukan. Ini kalau Anda kata data saya nggak keliru ya. Pada tahun 2015 itu ada 16 juta orang. Orang Indonesia yang diketahui berdasarkan data yang valid itu ada 16 juta. Kalau andai kata sekarang ada 270 juta, maka
ada sekitar 5% orang yang sakit diabetes. Kalau andai kata Bandung, saya nggak tahu jumlah penduduknya berapa ya, mungkin sekitar 3 jutaan ya. Iya. Sekitar 3 jutaan atau 4 jutaan, maka mungkin sekitar 5% lah penderita diabetes. Pendapat saya kalau andai kata Ibu buka rumah makan atau restoran untuk diabetes, saya pikir itu akan membantu sekali, Bu. Akan membantu sekali. Karena 5% pangsa pasarnya. Sekitar itu. Hanya saran, saya bukan ahli marketing, Bu. Mungkin bisa pakai online. Iya, betul. Online. Itu akan bantu. Anggota kita yang dari Bandung banyak banget loh, Bu. Iya, kemarin sudah pada kita ngobrol pengen kopdar katanya. Iya, saya sudah buat Pak, seperti contohnya ayam itu ya, nasi ayam. Ya, itu bagaimana membuat si ayam itu bisa bentuknya seperti nasi. Saya kirim ke Pak Eko juga. Oh iya, saya ke Bu Siswanti juga saya kirim buat teman-teman yang udah mulai melihat telur itu rasanya gimana gitu. Nah, saya buat si nasi ayam. Jadi ayam jadi seperti bentuknya seperti nasi gitu kan. Jadi ya ayamnya itu dikukus, habis dikukus di blender, terus digongsol, tapi sambil digongsol ditaburi itu namanya agar-agar, Pak, agar-agar. Nanti kalau dingin tuh jadi apa kalau bahasa Indonesianya kerutuk-kerutuk gitu, Pak. Kerutuk-kerutuk itu apa bahasa Indonesianya? Jadi bahasa orang Jawa itu. Ya, jadi kerutuk-kerutuk itu enak, Pak. Dimakan tuh serasa makan nasi, Pak. Terus kalau enggak, karena makan telur itu harus menjadi sesuatu semangat tersendiri gitu. Nah, itu tadinya saya makan telur 2 itu udah luar biasa, tapi setelah telur itu saya dadar tanpa minyak, tanpa mentega, tanpa garam. Jadi telur itu kalau didadar tanpa garam itu malah tidak enak sebenarnya. Nanti setelah didadar, saya masukin tadi Pak ayam tadi sedikit terus saya gulung. Nah, kalau gitu ya? Ya, saya gulung, saya taruh di freezer sebentar, saya pergi ke tempat kerja atau pergi kemana seperti sekarang saya di nunggu ibu saya opname ini di kulkas rumah sakit itu udah penuh, Pak. Telur-telur itu sudah penuh, telur gulung itu sudah penuh gitu. Jadi tidak ada alasan sebenarnya kalau kita keluar untuk tidak IF ataupun tidak PMB, nggak ada alasan sebenarnya. Asal kita mau aja. Nah, seperti kerupuk kulit ikan, kerupuk ramba itu sudah saya penuhi beberapa keler itu. Jadi membawa itu adalah menyiapkan diri saya untuk sehat, sekalipun tetap saya nggak bisa kurang tidur, kurang istirahat itu, Pak. Karena di rumah sakit kan menunggu orang tua yang kayak anak kecil kan ya nggak bisa. Dia minta ganti pampers atau apa kan mau tidak mau itu. Mau tidak mau harus bangun. Dan itu nanti kalau diperiksa pasti gula darahnya naik, tapi seperti Bu Cargi ini, udah nggak apa-apa lah, nggak dipikirin gitu aja. Yang penting saya ini. Habis gimana kalau kita masa mau dimarahi orang tua kan nggak mungkin. Iya. Saya hanya pengen berharap Pak itu aja. Jadi PMB sudah saya lakukan, IF sudah. Jadi IF itu saya begini Pak. Karena kalau saya jam 12 itu makan, cenderung saya makan apa-apa, Pak. Nah, jadi saya mencoba begini, Pak. Puasa aja sekalian. Nanti waktu mulai startnya itu jam 8 malam. Nanti waktu menjelang subuh itu saya minum air putih 2 gelas aja. Udah sampai maghrib gitu. Makanya berat badan saya lumayan turun dari hampir 100 kilo, Pak. Saya besar sekali sekarang ini sudah tinggal berapa ya? 70-an lah, 70-an. Jadi saya sudah bisa sholat, Pak. Sudah bisa sholat, sudah bisa motongi kuku sekarang. Nah itu. Dulu nggak bisa Pak motongi kuku, kaki itu harus dibantu orang lain. Sekarang udah bisa itu. Itu buat saya itu sudah luar biasa gitu. Kalau Pak Warsono kan kukunya yang bermasalah, kalau saya motongnya saja bermasalah gitu. Kalau Bapak kan kukunya yang bermasalah, kalau saya motongnya aja bermasalah. Sekarang kaki saya sudah nggak ada sakit yang
ditekuk sakit itu enggak, tanpa obat. Jadi sejak bulan Juli tanggal 15 saya sudah nggak pernah minum obat lagi. Sudah Ibu sudah selesai. berjalan naik tangga tanpa tongkat lagi, Bu? Alhamdulillah Pak, saya sudah nggak naik, nggak pakai tongkat Pak. Alhamdulillah sudah nggak pakai tongkat. Makanya kepada teman-teman baik yang masih belum istiqomah nih ya, belum serius untuk PMB maupun IF, ya bisa nanti menghubungi KM atau siapa. Nanti saya kirim resep-resep yang Bapak dan Ibu tidak akan merasa bosen lah dengan makanan-makanan protein tinggi. Saya hanya minta satu, Pak. Saya belum melakukan itu, Pak. Belum tahu bagaimana pH saya karena masalahnya ada. Jadi saya pengen dibelikan, nanti saya bayar COD masih aja. Ada kenikmatan yang belum disampaikan. Bu Endang, masih ada kenikmatan yang belum disampaikan. Tolong sampaikan ke Pak Eko. Ya udah gini aja. Gak apa-apa, ini kan untuk semuanya. Oh ngatain ya. Aduh Mami sebenarnya enggak apa-apa, untuk ada niatnya untuk kebaikan bersama. Oh iya. Untuk kebaikan. Jadi gini Pak Eko, saya memang di Bandung, tapi saya berasal dari keluarga orang Jawa. Nah, kebetulan usia saya menjelang 63, Pak. Oh, ya. Saya sudah mengalami menopause, Pak. Tidak haid itu sebelum usia 50 tahun. Jadi sebelum 50 tahun menopause, ternyata menopause-nya itu sampai kepada tidak bisa merasakan, aduh nyon sewu ya Pak Eko, nyon sewu, ini bahasanya susah ya untuk bicara. 10.000, ya. Bu. Bukan hanya 1.000, saya kasih 10.000. Jadi sudah tidak bisa nyuwun sewu menikmati Pak. Ya. Jadi saya hanya menjalankan kewajiban sebagai seorang istri kepada suami, dan saya bersyukur karena suami saya tidak, ya kalau dalam bahasa saya soleh lah, nggak aneh-aneh. Saya kira saya harus melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, itu saja. Saya tidak merasakan nikmatnya lagi, tapi mungkin sejak akhir bulan Juli Pak ya, setelah saya hampir 1 bulan itu saya mengalami apa yang disebut dengan orgasmus itu yang agak mengagetkan gitu. Jadi saya bisa merasakan kembali sebagaimana dahulu di saat saya masih muda. Saya nggak pernah KB Pak, kebetulan anak saya 5, tapi ada anak-anak yang lain yang memang menjadi tugas saya untuk saya urus. Mungkin Bu Siswanti bisa cerita. Ya Pak Martono juga tahu. Ini pejuang Pak, pejuang ini, pejuang yang nyamar ini Pak. Pokoknya dikirim aja itu datanya yang sama ke Kendi itu Bu Endang ke Pak Prof Eko, ya. Saya lebih tahu. Boleh. Sama Bu Ses aja, jangan sama saya, malu saya. Ya, saya sudah matur sama Pak Partono, sama Pak Hadi, kalau saya punya kesibukan yang banyak karena hubungannya dengan kemanusiaan. Jadi kalau Pak Eko ini melakukan kegiatan seperti ini, Masya Allah, tinggal pahalanya aja Pak, tinggal dikarungi kurang mungkin. Luar biasa. Contohnya saya nggak bisa sholat, sekarang udah bisa sholat, ini kan pahala yang luar biasa begitu. Apalagi kalau saya bisa ngasih motivasi ke orang lain. Nah, jadi itu saya merasakan kembali apa yang sudah lama tidak pernah saya rasakan. Buat saya ini bonusnya banyak sekali. Karena itu sayang sekali kalau terus kita ini dietnya enak lagi Pak, makan telur, makan ayam, makan ini. Jadi saya bingung kalau ada yang nggak mau itu gimana ya, itu makanan enak semua gitu, kok nggak mau, heran. Ibu kan ahli kuliner ya, pasti tahu bener yang makanan enak sama enggak kan Bu? Bingung saya Pak, terus terang aja bingung sekali, ini makanan enak semua kok pada nggak doyan. Mungkin caranya yang harus divariasi. Nah karena itu saya mencoba kalau ada variasi baru saya kirim ke grup biar teman-teman yang udah mulai bosen itu divariasi dengan makanan-makanan seperti itu. Tapi yang jelas
pada kesempatan ini saya menghaturkan terima kasih jazakumullah khairan katsiron kepada Pak Eko, kepada teman-teman mentor Pak Partono Hadi yang sudah banyak memberikan motivasi kepada saya sehingga saya sehat kembali, sehingga insya Allah perjalanan saya yang biasa saya keliling Pak, saya keliling Indonesia untuk memberikan inspirasi, termasuk ke Pontianak Pak. Cuma dulu belum kenal Pak Eko. Kalau kenal Pak Eko, saya di Pontianak juga nggak tega, udah disuguhi bubur Pontianak yang ada terinya itu, ya Allah enaknya Oh ya, bubur padas namanya Bu. Ya, saya pernah mengajar di sekolah, salah satu sekolah yaitu SMA Negeri 4 Pontianak. Itu jadi mengajari guru-gurunya, bukan mengajar muridnya, tapi mengajar. Anak saya sekolah di situ, Bu. Guru teladan, Bapak. Guru teladan ini, Bapak. Iya. Oh ya. Anak saya sekolah di 4. Oh. Ya, kebetulan yang membuat saya nggak bisa menghentikan karbo waktu itu, saya paling nggak tega Pak, kalau panitia udah menyiapkan makanan, sudah sibuk sampai nggak tidur untuk bikin makanan, sementara saya tidak makan. Saya biasanya langsung makan di depan yang bikin makanan gitu ya, karena ingin membahagiakan orang-orang yang menyiapkan. Belum nanti kalau perjalanan itu sampai ke beberapa negara gitu, ke negara-negara seperti Mesir, Australia, kemudian sampai ke Yordan dan ke beberapa negara Timur Tengah. Ini saya sebenarnya persiapan berangkat ke Eropa dengan berkaitan dengan tugas ini, tapi karena keburu ada pandemi ini saya berhenti dulu. Nah, mudah-mudahan nanti sudah sukses ini menurunkan gula darah. Kalau dulu jalannya susah Pak, sekarang jalannya enak, nggak usah pakai tongkat, kaki udah mulai kecil. Baju-baju juga udah mulai pinjem dari anak-anak semuanya, karena udah yang Iya, saya tunggu Pak Eko gimana nih apa yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan saya dapat solusi. Saya pengen punya alat pengetes pH ini, kok dapatnya selalu yang palsu. Ini gimana saya? Mungkin teman-teman juga bisa dapat solusinya. Mungkin bukan palsu. Saya tunggu, monggo silahkan. Buat video testimoni Bu, foto dulu dengan foto sekarang, tambah yang lain. Benar, benar. Saya minta testimoninya Bu Endang. Oh iya. Waktu apa? Waktu gemuk terus jajan sama gemuk. Before after. Oh iya. Semuanya Bu Endang, semua perubahan-perubahan. Semua perubahan-perubahan positif yang Bu Endang dapat, termasuk yang tadi greng tadi, tolong dipaparkan. Nggih, nanti Parno itu. Jadi nanti ibu-ibu jadi pengen jadi pengantin baru lagi nanti. Ini ada lakmus yang sama, mungkin agak berbeda sedikit, cuman bedanya Ibu ada bintik-bintiknya 1, 2, 3, 4 ya, kadang 4 bintik itu. Sebenarnya Ibu bisa coba, itu dia bekerja atau enggak, Ibu bisa menggunakan air kapur, Bu. Air kapur yang diendapkan, kalau dia berubah warna, berarti lakmus itu bekerja. Atau air cuka. Dia air kapur itu menduk basah, Bu. Basah sekali. Biasanya dia akan menjadi warnanya lebih ungu, biru dan ungu. Sedangkan kalau asam, kalau kena cuka, dia akan membentuk warna merah, akan terbentuk Bu. Nah, biasanya tidak berubah. Kalau pH kita itu ternyata 6 atau di bawah 6 Bu. Biasanya cuma kuning, ya sama aja, nggak berubah. Iya betul. Nah, jangan dengan urin dulu. Coba dulu dengan air kapur atau coba dengan cuka Bu. Kalau dengan cuka Ibu bisa melihat dia berubah warna, sebenarnya alat ini bekerja, cuman kita yang nggak bekerja Bu. Ya Allah, iya Pak Eko nanti saya. Ya. Jadi saya senang dapat cerita Ibu. Nanti mohon Bu resep-resepnya kasihan ke dikirimkan ke admin. Admin akan mencoba mempublikasikannya ke para peserta lain, para anggota grup yang lain, sehingga bisa merasakan dan mencoba menu-menu yang Ibu buat. Itu sangat membantu Bu. Karena memang sebagian kecil itu mereka bosan dengan menu-menu yang selama ini mereka improvisasikan sendiri. Kan telur saja digoreng, ya direbus, ya dikukus, ya cuman paling gitu muter-muter aja. Kalau tadi saya lihat, iya ya,
dibuat ada kayak nasi Itu putranya ayam. lulusan Alaska, Bapak. Putranya jadi jangan salah Ya. itu. Anak saya pernah di Alaska, Pak. Jadi dia bisa cerita ya. Pernah mancing di lautnya, makan ikan, salmon dan sebagainya itu. Jadi kalau saya sedang di Bandung, kebetulan saya sekarang lagi di Madiun menunggu ibu saya yang sakit. Itu anak saya yang memasak, sekarang menjadi dosen sekolah masak sekarang. Dia chef, Pak. Chef gitu. Jadi ya, jadi agak nggak ada kesulitan saya untuk makan. Cuma karena saya mendapatkan informasi Pak Warsono bahwa telur itu adalah yang terbaik untuk diet ini, ya coba saya bagaimana mengcombine si telur ini bisa saya nikmati. Alhamdulillah Pak Warsono sekarang saya bisa 5 telur makan sekaligus. Tapi di dadar, jadi tidak hanya digodok aja, di dadar. Nah, jadi alhamdulillah kadang-kadang Pak Warsono telur itu saya dadar, terus saya gulung seperti dadar gulung. Ya, dadar gulung aja terus saya taruh di meja, saya taburi apa tuh namanya bon cabe itu biar agak sedikit ada rasanya gitu. Alhamdulillah sudah bisa makan 5 telur itu yang tadinya nggak kuat. Nah, saya cobakan, saya berikan kepada teman-teman gitu. Mudah-mudahan. Kalau dibuat seperti dadar gulung itu keju cheddar tuh Bu. Wah itu akan lebih ini lagi Bu. Keju cheddar yang itu hebat lagi. Coba Pak. Mudah-mudahan nanti menjadi kenyataan. Bu Endang, dalam Bu Cakarin. Sebenarnya ini kan ide yang bagus juga dengan keterampilan yang Bu Endang punya. Ketika Bu Endang nanti sudah buka restoran di Bandung untuk yang diabetes, Ibu bikin aja franchise, Bu. Jadi nanti buka di Jakarta, buka di Kudus. Karena yakin penderita diabetes itu banyak. Iya. Itunya, Bu, dadar gulungnya. Saya bikin sosis ya. Kan ada sosis Solo. Kalau sosis Solo itu isinya daging ayam. Kalau sosis Ponorogo itu isinya daging sapi. Nah, karena ini saya dapat ide tanpa bumbu dan sebagainya dari Mobi, dari Pak Eko. Jadi saya kasih nama itu sosis Pontianak. Tapi ada yang marah nggak ya? Enggak, Bu. Takutnya nanti ada yang marah kata saya. Enggak, Bu, enggak. Sosis Mobi aja, Bu. Oh iya, sudah saya share ke teman-teman. Sambil menggaungkan nama Mobi, Bu. Oh, iya. Insya Allah nanti di ini sosis Mobi aja, ya. Isinya ya itu tadi daging tadi. Pak Eko, matur suwun. Baik, Bu Endang. Saya nanti mungkin akan hubungkan Bu Endang dengan Bu Asihing. Bu Asihing adalah muridnya Pak Warsono. Beliau seorang dosen dari pertanian dari ya. Beliau punya rencana untuk membentuk pelatihan untuk obesitas. Di mana memang salah satu programnya memang harus banyak memakan produk protein, Bu. Nah, cuman masalahnya kalau obesitas itu kan orang-orang yang suka makan. Aduh, itu lebih sulit ini. Mereka tidak diabetes, cenderung mau masuk ke diabetes dan suka makan. Dan biasanya berhubungan dengan selera lidah mereka. Itu susah mendidiknya. Mungkin kalau ada ibu, variasi mungkin bisa dibuat ya. Saya tidak mengerti itu soal makanan. Tapi nanti saya akan perkenalkan Bu Asih, jadi mungkin akan bisa klop. Matur suwun Pak Eko. Jadi banyak teman, banyak pengalaman dengan berada. Ya, tapi nama saya itu kalau manggil saya jangan Endang saja. Kalau Endang banyak namanya. Saya sering dilapori ibu-ibu dari kelompok dikira saya Bu Yuli yang ada di ini. Jadi gimana, Bu? Ya, Bu Yuli ini saya belum masuk loh, belum ini namanya saya belum masuk. Kenapa ya Bu Yuli? Karena nama saya Endang Yuli. Jadi saya kepada teman-teman kalau manggil saya jangan Bu Endang saja karena nama Endang itu ternyata banyak dan nama Yuli juga demikian. Jadi akhirnya mereka memanggil saya Endang Yuli. Jadi biar nggak keliru gitu. Oh ya, Bu Endang Yuli, terima kasih banyak, Bu. Koreksi.
Sami-sami Pak Eko, mudah-mudahan semua yang ada di mobil semua sehat dan bersemangat untuk sehat, tidak ada yang merasa minder, karena bagaimanapun juga masih bisa diselesaikan. Dan juga Bu Carkini gayanya yang luar biasa, sudah menginspirasi saya untuk, ya saya sudah berusaha IF dan PMB, tapi nyatanya saya harus bangun malam, bagaimana? Ya sudah, nggak apa-apa lah, yang penting nih saya sudah menjalankan, mungkin ini memang gula darah saya harus naik turun karena sering bangun malam itu aja. Betul, Bu. Ya. Iya, matur suwun Pak Eko, matur suwun. Sami-sami Bu. Jadi Bu Endang Yuli luar biasa hari ini, banyak sekali yang menceritakan keajaiban-keajaiban mereka tentang kesembuhan mereka masing-masing, dan saya ikut senang karena itu sesuai dengan harapan saya. Seharusnya semua orang sembuh. Semua orang sehat. Ya, matur nuwun Bu Endang Yuli. Sami-sami Pak Eko. Baik, tidak ada lagi penanya ya, sudah jam 10:27. Terima kasih